Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita di ibadah hari Minggu ini. Mari sama-sama tundukkan kepala kita, satukan setiap hati, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu sampai hari ini. Kalau di hari ini kami bisa mengikuti ibadah online Tuhan, sungguh semua ini karena anugerah dan karena kebaikan-Mu bagi setiap kami, Yesus. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak hanya terbatas melalui video online ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjamah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup menguatkan setiap kami, memulihkan keadaan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari bawa setiap hatimu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih percaya lagi, sama-sama kita katakan, banyak yang, ya Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami, di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sudahkah setiap kita mengucap syukur sepanjang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Sudahkah setiap kita mengucap syukur untuk berkat kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup saudara dan juga saya? Sudahkah setiap kita mengucap syukur atas hal-hal kecil yang sudah Dia berikan dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan? Kalau kita bisa ada di tempat kita masing-masing memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan juga saya? Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan juga saya. Walaupun setiap kita berada dalam lembah kekelaman, walaupun setiap kita diberkati sekalipun, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Haleluya. Aku bersyukur, aku bersyukur Yesus buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Yesus, haleluya. Kau ku puji selamanya, mengasihi nama-Mu. Sebab Engkau sumber pengharapan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sekali kita mau angkat kedua tangan kita menyembah Dia. Mari bawa setiap hatimu angkat penyembahan, pujian, rasa syukur-Mu. Tidakkah kasih setia Tuhan cukup dalam hidup kita? Kasih setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya.
Oh, segenap hatimu dengan percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, ini pengakuan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan jatuh di tanah yang subur di hati kami, bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah online ini. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentunya saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ada di dalam doa Bapa kami, yang mana Tuhan ajarkan kepada kita murid-muridnya bagaimana kita harus berdoa kepada Bapa di surga. Nah, saya melihat ada 2 poin penting yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui 2 ayat ini. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita datang kepada Bapa di surga minta pengampunan. Ya, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi Tuhan mau kita minta ampun kepada Bapa akan kesalahan kita. Yang kedua adalah agar kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya. Jadi 2 hal ini yang akan saya bahas ya di momen ini. Kita akan melihat poin yang pertama, mengapa Tuhan mau kita datang kepada Bapa dan meminta pengampunan dari Bapa. Tentunya ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan mau semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita.
Amin. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yaitu siapa? Ia adalah Bapa di surga. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang pertama, dari poin yang pertama itu adalah agar dosa kita diampuni dan kita dibersihkan dari kejahatan. Ya. Lalu ada yang berkata seperti ini, Pak, saya ini tidak pernah mencuri. Saya ini tidak pernah menipu. Saya ini tidak pernah berbohong, Pak. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan. Ya, saya katakan, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang sempurna kecuali satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak melakukan kesalahan, Dia tidak melakukan dosa. Tetapi kita manusia, selama kita masih menggunakan tubuh jasmani ini, Tuhan katakan apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya kita sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari kesalahan. Ya, baik kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja ataupun kesalahan yang kita lakukan tidak sengaja. Baik kesalahan yang kita lakukan dengan kita sadari maupun kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita datang kepada Bapa untuk kita minta ampun, ya, atas segala apa yang menjadi kesalahan kita ataupun dosa kita, supaya kita diampuni dan dibersihkan dari segala kejahatan. Itu adalah poin yang pertama dari firman Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang kedua, apa sih yang Tuhan berikan kepada kita selain daripada pengampunan dosa dan kita dibersihkan dari kejahatan waktu kita datang minta ampun kepada Bapa? Di dalam Lukas 18 ayat 11 firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan satu perumpamaan, yaitu ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Lalu orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dia katakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang berada di sebelahnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, ya, luar biasa saya katakan pemungut cukai ini, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Kenapa dia berdiri jauh-jauh? Karena dia merasa dirinya berdosa, tidak layak dia dekat-dekat orang yang menurut pandangan manusia suci, ya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini, ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, orang ini adalah pemungut cukai, ya, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat orang Farisi ini secara manusia, dia sungguh luar biasa menurut saya dalam pandangan manusia.
Kenapa? Dia orang yang taat akan firman Tuhan. Absolutely. Dia taat akan firman Tuhan. Seperti apa yang dia katakan. Tuhan, aku bukan perampok. Artinya, dia juga bukan pencuri. Ya. Dia katakan, aku bukan pezina Tuhan. Artinya, dia setia dengan istrinya. Ya. Kemudian, aku bukan orang lalim. Apa itu orang lalim? Orang lalim kalau saya baca dalam kamus bahasa Indonesia, bukan orang yang kejam, bukan orang yang suka menindas orang yang lemah, dan juga bukan orang yang tidak adil. Artinya, dia orang yang adil. Dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow. Bahkan kita juga paling 1 kali seminggu. Bahkan ada yang tidak berpuasa ya sama sekali. Dan kemudian dia katakan, aku selalu bayar persepuluhan Tuhan. Ya, dengan kata lain, dia katakan, Tuhan, aku ini hambamu yang taat loh Tuhan. Apa yang engkau perintahkan, aku lakukan. Tidak ada satupun yang tidak aku lakukan, katanya. Jadi luar biasa kan? Luar biasa saya katakan, luar biasa. Ya, kalau zaman sekarang ini mungkin dia ini udah menjadi seorang pendeta besar, sangat dihormati, banyak jemaatnya, ya, menjadi panutan bagi orang percaya. Tetapi apa kata Tuhan mengenai orang Farisi ini? Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepadanya. Kenapa? Kenapa kok Tuhan tidak berkenan kepada orang Farisi ini? Malah Tuhan berkenan kepada si pemungut cukai ini. Yuk kita simak. Pertama, orang Farisi ini ternyata memiliki sikap hati yang sombong. Ya, walaupun dia telah melakukan dan taat akan firman Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi hatinya sombong. Ya, kalau kita melihat secara mata jasmani dia luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah melihat apa yang manusia lihat. Tuhan melihat hati. Ya, jadi kenapa orang Farisi ini Tuhan tidak berkenan? Karena orang Farisi ini sombong. Mari kita lihat. Dia katakan seperti ini. Tuhan, aku tidak sama seperti semua orang. Artinya, Tuhan, aku ini hebat. Orang-orang lain itu ya biasa-biasa lah. Ya, aku ini spesial Tuhan. Martabak spesial. Aku ini spesial. Ya. Yang kedua, dia datang kepada Bapa dengan mengatakan, Bapa, Tuhan, aku ini udah melakukan firman Tuhan. Ya, dia datang kepada Bapa tidak minta pengampunan. Dia merasa dia tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Ya, sehingga buat apa saya minta pengampunan kepada Bapa di surga, kepada Allah? Ya, sebab itu dengan kata lain dia mengatakan, aku hebat loh Tuhan. Ya, dia menyayangi Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang tidak berdosa, hanya Tuhan yang tidak bersalah. Dia tidak menyadari akan keberadaan diri. Sebab itu Tuhan lebih berkenan kepada si pemungut cukai. Pemungut cukai, dia tahu dia punya pekerjaan tidak baik. Ya, dia ini pemungut cukai pada zaman dahulu adalah wakil daripada pemerintahan Roma. Mereka ini ditugaskan untuk memungut pajak rakyat Israel. Tetapi masalahnya, mereka ini sering memungut pajak melebihi apa yang harus dibayar oleh rakyat Israel. Dengan kata lain, dia menjadi pemalak. Ya, harusnya bayar 1 juta, diminta 2 juta. Ibarat kata dia merampok uang rakyat Israel, sehingga rakyat Israel mencap orang pemungut cukai adalah orang-orang yang berdosa.
dan pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena mereka bekerja kepada penjajah yang waktu itu adalah pemerintahan Roma. Nah, tetapi dia datang kepada Bapa dengan merendahkan diri. Dia tahu dia salah, dia tahu dia bukan orang yang benar, tapi dia mau datang merendahkan hati dan dirinya di hadapan Bapa. Dan apa yang menjadi doa dia? Dia katakan, Bapa ampunilah aku. Bahkan dia tidak berani menengadah kepalanya ke langit. Dia katakan, dia memukul-mukul dirinya. Tapi dia tidak jedot-jedotin kepalanya ya. Dia memukul-mukul dirinya. Dia kata, Bapa ampuni aku Tuhan. Aku ini orang yang berdosa. Aku ini banyak melakukan kesalahan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan melihat sikap hatinya. Melihat sikap hatinya yang dia mau datang kepada Bapa, merendahkan hati dan merendahkan dirinya, meminta pengampunan kepada Bapa. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk datang kepada Bapa, memohon pengampunan kepada Bapa akan segala kesalahan pelanggaran kita, supaya satu, kita diampuni segala dosa pelanggaran kita dibersihkan dari segala kejahatan, kita dibenarkan oleh Tuhan, dan kita pun ditinggikan oleh Allah. Haleluya. Ada yang mau dibenarkan oleh Allah dan ditinggikan oleh Allah? Saya mau. Tentu kita semua mau ya. Haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, firman Tuhan berkata, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poin yang kedua adalah, mengapa Tuhan mau kita mengampuni kesalahan orang lain? Ya, tentu ada hal yang baik. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, pasti ada hal yang baik yang akan kita dapatkan dalam hidup kita ini. Ya, asal kita mau melakukannya, pasti akan datang yang baik dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat di dalam Matius 5 ayat 44. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna. Tuhan katakan apa? Haruslah kamu sempurna. Kamu itu siapa? Kamu itu adalah kita semua murid-murid Tuhan. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi Tuhan mau kita sama seperti Bapa di surga yang mengasihi dan mengampuni. Ya. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tuhan mau kita sama seperti Dia. Seperti Tuhan, seperti Bapa di surga. Ingat pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebelum Tuhan meninggal, Tuhan berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Ya, harusnya kalau kita sebagai manusia, kita tidak melakukan kesalahan, kita di penjara atau di apa, tentu kita marah. Ya, kita marah kepada orang-orang yang telah membuat kita di penjara ataupun kita harus menerima hukuman. Tetapi Tuhan di sini menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya kepada orang-orang yang telah mengkhianati Dia. Kasih-Nya kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Dia. Dengan apa? Dengan pengampunan. Mengampuni.
Oleh sebab itu Tuhan mau kita sama seperti Tuhan, yaitu agar kita mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baik, hal yang kedua adalah mengapa Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 8, saya akan bacakan firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Terus hubungannya apa, Pak, dengan pengampunan? Mari kita lihat. Ayat di atas berbicara mengenai orang yang marah dan panas hati. Biasanya hal itu dikarenakan ia merasa dirugikan, ia merasa dikhianati, ya. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 3 kita akan melihat bagaimana Kain dan Habel. Ya. Kain dan Habel masing-masing memberikan korban persembahan kepada Allah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Kain marah. Dia marah, dia panas hatinya terhadap Habel. Sebetulnya sekalipun Habel ini sebenarnya tidak salah, ya, karena dia tidak berbuat jahat kepada Kain dan juga dia tidak merugikan Kain. Tetapi menurut Kain, Habel itu merugikan dia. Karena Habel, persembahan Habel, Allah tidak mengindahkan persembahan Kain. Ya. Artinya kalau nggak ada Habel, tentu menurut pemikiran si Kain ini, tentu persembahan dia pasti diterima oleh Allah. Justru karena si Habel nih yang keroknya katanya. Gara-gara lu Habel, persembahan gue nggak diterima oleh Allah. Dia marah sama Habel. Dia marah. Jadi waktu Tuhan melihat Kain marah, sebetulnya Tuhan sudah berikan satu peringatan kepada Kain. Ya, Kain, hati-hati loh. Kalau kamu marah, panas hati, hati-hati. Pasti dosa mengintip dan menggoda kamu. Kamu harus berkuasa atas dosa. Artinya apa? Kamu harus menghindari dosa itu. Ya, kamu harus hati-hati. Tetapi masalahnya pada waktu itu, setelah Tuhan berikan satu peringatan kepada Kain, Kain tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, coba waktu itu dia datang sama Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Datang kepada Tuhan, berdoa. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah marah kepada Habel, adikku. Aku iri, aku panas hati kepada Habel. Karena Habel lah persembahanku tidak engkau terima. Pada waktu itu kalau misalnya Kain berdoa kepada Allah dan Allah melihat kerendahan hatinya Kain, tentu Allah pasti akan memberkati Kain. Tetapi masalahnya Kain tidak. Dia tidak mau datang kepada Allah. Dia tetap membiarkan hatinya panas, hatinya marah. Lalu akhirnya dosa lain berkuasa atas Kain. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah Kain membunuh Habel. Disitulah kejahatan yang pertama kali terjadi di bumi. Jadi Tuhan mau kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk di dalam jerat dosa dan perangkap kejahatan. Ya, itu yang kedua. Supaya kita tidak masuk dalam
perangkat kejahatan. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Agar tubuh jiwa kita sehat dan kuat, dan kita hidup dalam sukacita. Mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 31 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, ada orang yang berdoa berkata kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Perhatikan, dikatakan karena sakit hati meranalah jiwa dan tubuhnya. Sebab hidupku habis dalam duka. Hidupnya habis dalam duka. Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Terus apa Tuhan hubungannya? Apa hubungannya dengan pengampunan? Mari kita lihat. Salah satu kecenderungan hati manusia adalah mudah melupakan kebaikan orang. Benar ya? Tetapi selalu menyimpan kesalahan orang. Ya, istilahnya karena nilai setitik rusak susu sebelangkah. Banyak orang di luar sana yang masih terus menyimpan kepahitan, kebencian, kemarahan, sakit hati, bahkan kekecewaan. Mungkin mereka pernah disakiti oleh pasangan mereka, mungkin mereka pernah disakiti oleh suami mereka ataupun istri mereka. Mungkin salah satu pasangannya mempunyai wanita lain, berselingkuh, sehingga dia menjadi sakit hati. Ada juga orang-orang yang sakit hati dengan mertuanya, gak cocok, berantem terus sama mertuanya. Makanya orang bilang paling berbahagialah adalah Hawa. Kenapa? Hawa tidak punya mertua. Tetapi kita percaya di sini semuanya kita punya mertua yang baik dan hubungan yang baik dengan mertua kita semuanya. Sebab itu mereka selalu membawa kepahitan, kebencian itu kemana-mana. Mereka selalu bawa itu kemana mereka pergi, sehingga hidup mereka tidak bahagia. Nah, oleh sebab itu haruslah kita melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena hanya melalui pengampunan sakit hati itu baru bisa disembuhkan. Hanya melepaskan pengampunan sakit hati itu baru bisa dilepaskan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan ingin kita berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Supaya hati kita dilepaskan dari sakit hati. Sehingga waktu hati kita dilepaskan dari sakit hati, kita memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, hati yang penuh sukacita, dan muka kita berseri-seri. Itulah yang Tuhan mau kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah 2 poin penting yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam ayat 12 dalam doa Bapa kami adalah: 1, agar dosa kita diampuni dan hati kita dibersihkan dari segala kejahatan. Yang kedua, agar kita dibenarkan oleh Allah dan ditinggikan olehnya. Yang ketiga, agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, dan kita memuliakan Bapa dan menyenangkan hatinya. Yang keempat, agar kita terhindar dari jerat dosa maupun kejahatan. Yang kelima, agar tubuh, jiwa, roh kita, hati kita sehat dan penuh dengan sukacita. Ada amin. Dan yang terakhir, berapa kali kita
harus mengampuni? Ini pertanyaan yang Petrus tanyakan kepada Tuhan Yesus. Tentu semua sudah tahu ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Sebetulnya nggak ada kah ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita harus terus-menerus mengampuni supaya kita hidup sehat dan baik dan diberkati oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Ada yang mau kita hidupnya diberkati, hidup sehat dan hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Saya yakin semua dari kita semuanya mau ya. Amin. Bapak Ibu terkasih yang dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita ingin satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hidup kami Tuhan, menuntun dan memimpin kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu, dan kami boleh senantiasa hidup yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan, curahkan kasih-Mu Bapa di dalam hati kami Tuhan, supaya Tuhan kami juga mampu untuk mengampuni Tuhan orang yang bersalah kepada kami, sehingga Tuhan kami boleh memiliki hidup yang sehat, hidup yang baik Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta Robin untuk firman yang sudah disampaikan. Ya saudara yang kasih, mari kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas firman yang kami boleh dengar, atas kebenaran yang boleh dimasukkan di dalam hati kami Tuhan, supaya kami belajar untuk serius mengampuni. Dan kami tahu Tuhan, itulah kebenaran yang Engkau minta daripada kami. Sebentar lagi kami mengakhiri kebaktian hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa mengadakan kebaktian walaupun melalui Zoom, IG, dan lain-lainnya Tuhan. Kami boleh tahu Engkau ada bersama dengan kami. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Karena dari situlah pengharapan kita, pertolongan kita, kekuatan kita. Terimalah berkat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyingiri engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam Bapa di surga. Kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat bertugas. Selamat menikmati hari yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.